warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan memaparkan mengenai materi kesetaraan gender dan kesetaraan pendidikan dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Pak Farhan Fuadi. Sebelum kita memulai pemaparan materi, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari teman saya di sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Salaful Hussein dengan NIM akhir 05. Perkenalkan, saya Salma Zainal Juna dengan NIM akhir 33. Perkenalkan, saya Alif Fadila dengan NIM akhir 022. Perkenalkan, nama saya Nalisa Liza dengan NIM akhir 013. Perkenalkan, nama saya Rafa Rijal Rahmadani dengan NIM akhir 032. Saya akan menjelaskan tentang revolusi hak dan fondasi sejarah. Banyak yang mengira bahwa perjuangan hak wanita itu dimulai dari era modern, yaitu era Barat. Padahal 1400 ke belakang munculnya Islam sudah membawa perjuangan hak wanita pada zaman jahiliyah, di mana bayi wanita dikubur secara hidup-hidup dan hak wanita itu terbatas sekali. Maka Islam datang untuk mengusir kejelekan-kejelekan di dalam dunia ini, diantaranya yaitu hak seorang wanita. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu itu utama bagi setiap umatnya. Jadi di dalam hadis ini tidak membedakan antara wanita ataupun laki-laki. Dan buktinya, salah satu buktinya adalah berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko pada tahun 859 Masehi. Institusi pendidikan tinggi tertua di dunia ini dibangun seorang muslim visioner bernama Fatimah Al-Fitri. Sudah meletakkan pendidikan perempuan sebagai pilar utama di dalam dunia ini. Islam memberikan hak hidup, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umatnya, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di antara buktinya yaitu berdirinya Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko pada tahun 859 Masehi yang didirikan oleh seorang visioner muslim yang bernama Fatimah Al-Bahri. Ini membuktikan bahwa umat Islam mengutamakan kemajuan pada seorang wanita. Jadi apa sih inti dari kesetaraan gender dalam Islam? Kita harus memahami bahwa laki-laki dan perempuan tidak harus sama dalam segala hal, terutama secara fisik, tetapi setara dalam hal keadilan. Islam memandang laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, terutama pada hal spiritualitas, hak asasi, dan juga kemampuan dalam berkarya. Keduanya ini diibaratkan seperti sayap burung, yang artinya peradaban tidak bisa terbang tinggi apabila salah satu dari sayap tersebut patah atau lemah. Menghargai dan memberikan ruang kepada perempuan untuk maju bukanlah mengikuti tren modern, tetapi merupakan identitas diri bagi peradaban Islam agar terlahir kembali. Ia tidak hanya bicara soal teori, mari kita lihat bukti nyatanya. Islam dipenuhi oleh Wonder Woman yang ahli dalam berbagai bidang. Contoh yang pertama, ada Sayyidah Khadijah binti Al-Khuwailid. Beliau tidak hanya dikenal sebagai istri Nabi Muhammad, tapi juga dikenal sebagai pebisnis yang sukses dan mandiri secara ekonomi, yang menjadi pilar utama dalam dakwah Islam di masa-masa tersebut. Lalu contoh yang kedua, ada Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Beliau merupakan salah satu intelektual terbesar dalam Islam. Beliau juga menjadi rujukan para sahabat Nabi untuk belajar dalam bidang hukum, kedokteran, hingga sastra. Bayangkan, banyak hadis yang sampai hingga kita pada saat ini itu berkat kecerdasan dari beliau. Oh, contoh yang ketiga, ada Rufaidah Al-Aslamiyah. Beliau dikenal sebagai perawat pertama dalam Islam karena keberaniannya untuk mendirikan tenda medis di medan perang. Dari ketiga contoh tokoh tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam peradaban Islam, perempuan tidak hanya berdiam diri di rumah saja, tetapi mereka juga penggerak dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan sosial. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kesetaraan pendidikan. Kesetaraan pendidikan tidak kalah penting dengan kesetaraan gender, di mana kesetaraan pendidikan adalah kondisi semua manusia ataupun manusia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Karena kan dalam Islam mencari ilmu itu sangat penting. Terdapat di dalam hadis yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah.
Mencari ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin wal muslimin. Pada sebelum masa kejayaan Islam, Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan perintah dengan perintah bacalah, yaitu terdapat di surat Al-Alaq pada ayat 1, yaitu Iqra, bacalah. Berkembangnya Islam juga menjadi pusat pendidikan, yang menjadi salah satu contohnya yaitu di Baiat Al-Hikmah di Baghdad, yang menjadi pusat penerjemahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kesetaraan pendidikan itu terlihat dari berkembangnya banyak ilmu pengetahuan di masa peradaban Islam. Dari pendidikan tersebut, itu tuh lahir banyak ilmuwan besar yang berkontribusi pada dunia, seperti Ibnu Sina pada bidang kedokteran dan alfabetisme di bidang matematika. Nah, selain itu, ada juga tokoh perempuan seperti Fatimah Al-Fikri yang mendirikan Universitas Al-Qadirin, salah satu lembaga pendidikan tertua di dunia. Sampai sekarang, nilai kesetaraan pendidikan dalam Islam masih penting. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan dan perbedaan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan yang adil dan merata harus didukung agar masyarakat bisa berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan peradaban Islam. Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.